Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Segera kita akan ikuti bersama program Inframe MTA TV di kesempatan siang kali ini, khususnya terkait dengan penandatanganan MOU antara MTA perwakilan DIY dengan PMI Kota Yogyakarta di markas PMI Kota Yogyakarta. Segera saja kita terhubung dengan koresponden rekan Klimun yang ada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Klimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Tommy Al-Fatani. Ya, alhamdulillah. Kabar baik dan sehat pagi ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, silakan rekan Klimun, apa yang bisa disampaikan untuk penandatanganan MOU kali ini? Silakan. Baik rekan Tommy. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang sedang berada di gedung PMI Kota Yogyakarta yang beralamat di mana Pak? Lupa. Tegal Kendu nomor 25 Yogyakarta. Di mana pada hari ini sedang dilaksanakan donor darah yang sudah dimulai dari pagi tadi sekitar pukul 8 dan rencana nanti berakhir sekitar pukul setengah 4. Di mana pelaksanaan donor darah ini adalah kerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta dengan MTA perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di samping kegiatan bakti sosial donor darah ini, juga pada hari ini telah dilaksanakan MOU atau perjanjian kerjasama antara PMI Kota Yogyakarta dengan MTA perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, di mana pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi sekitar pukul 9.30 atau pukul 10 tadi. Dan dari PMI Kota Yogyakarta tadi diwakili oleh Wakil Ketua PMI, beliau Ustadz Munir Taufik, sarjana psikologi. Sedang dari MTA perwakilan daerah istimewa Yogyakarta tadi ditandatangani oleh Ketua MTA perwakilan DIY, Bapak Ustadz Emut Hoiri, sarjana psikologi. Untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana jalannya pelaksanaan kegiatan donor darah ini serta penandatanganan MOU, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua PMI Kota Yogyakarta, Ustadz Munir Taufik, sarjana psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, bisa disampaikan kepada para pemirsa bagaimana jalannya pelaksanaan kegiatan donor darah di pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini kegiatan lancar dan kami terima kasih apresiasi yang tinggi-tingginya kepada teman-teman MTA, khususnya MTA DIY yang telah mensupport kami PMI kaitan dengan stok darah ya. Karena kami terus terang stok darahnya di musim pandemi ini turun, yang dari tadinya per bulan kita dapat 4.000-an, kita kemudian turun di angka 2.500. Makanya dengan teman-teman MTA DIY ini kemudian menyumbangkan amal jariah donor darahnya, insya Allah ini menambah stok kami dan tentunya yang insya Allah manfaatnya luar biasa karena membantu betul-betul orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Baik, untuk hari ini juga apakah ada pendonor plasma atau pendonor konvalesen di kesempatan hari ini? Di hari ini kami cek tadi ada satu ya, sedang dicek apakah lolos atau tidak ya, karena untuk donor konvalesen ini dari kemarin aja ada yang 11 hadir, yang lolos hanya 5 kemarin ya. Hari ini saya nggak tahu lolos atau tidak, sedang diperiksa ya, karena itu nanti kaitan dengan lolos tes antigennya, kemudian juga ada HB-nya dan berbagai macam halnya, nanti baru diputuskan dia lolos atau tidak. Nah, melalui forum
TV-nya MTA ini kami juga ingin menginformasikan kepada jamaah MTA se-Indonesia Raya tentunya, apabila ada saudara atau komunitas di sini yang COVID dan alhamdulillah sembuh, mohon untuk bisa di PMI Kota Yogyakarta untuk mendonorkan plasma darahnya, karena itu sangat dibutuhkan betul. Permintaan per hari itu dari rumah sakit sangat banyak, bahkan dari luar Jawa juga minta ke kita. Kita belum bisa memenuhi karena masih ada stigma kalau COVID itu nanti tidak ketahuan COVID-nya. Itu bukan aib, karena kan kita nggak minta kena COVID itu. Makanya yang kena COVID mohon ke PMI Kota, karena kebetulan alhamdulillah kami termasuk satu-satunya PMI di wilayah DIY yang punya alat untuk penyadapan plasma konvalesen ini. Nah, jadi ini sangat kami butuhkan. Kalau ada dari teman-teman MTA yang kena COVID dan alhamdulillah sembuh, bisa datang ke PMI nanti di screening, kemudian nanti diminta untuk donor darah plasma konvalesennya, begitu. Baik. Nah, kebutuhan donor plasma sendiri, apakah ada kendala sehingga sampai kekurangannya? Nah, ketika kendala-kendala itu apa kita sampai permintaan banyak sementara untuk stok sendiri kurang? Apa kendalanya? Kendalanya adalah teman-teman yang sudah terkena ini kadang-kadang ada rasa takut untuk datang ke PMI. Kami pastikan bahwa di PMI Kota Yogyakarta itu setiap hari, misalnya hari ini kan banyak sekali nih. Ini nanti begitu bapak-bapak dari MTA, ibu-ibu dari MTA ini semuanya kumpul, kita akan langsung semprot disinfektan, dekon. Jadi setiap hari itu kami di PMI ini dekon untuk khusus UTD yang untuk nyadap darah ini sehari 3 kali dibersihkan. Jadi insya Allah untuk virus dan sebagainya itu kami aman. Kemudian kami pengguna ketika mau mendonorkan akan dicek dia kena COVID atau enggak, itu kita juga ada di antigennya, ada screeningnya, bahkan alatnya juga ada. Sehingga sebetulnya teman-teman yang sudah kena COVID kalau datang ke sini itu malah akan juga dapat pengetahuan dapat melihat hasil dirinya lagi. Masih sehat nggak gitu kan, masih bagus nggak, itu bisa ketahuan malahan dengan datang lagi. Untuk jadi manfaatnya selain dia bersedekah jariah plasma darah konvalesen, dia juga tahu dirinya masih COVID atau tidak, karena akan di-screening oleh dokter juga di sini. Jadi kendalanya cuma satu, ada ketakutan kalau datang. Yang kedua, mungkin kesadaran bahwa ternyata darahnya orang yang sudah kena COVID itu sangat manfaat, itu mungkin masih belum tahu, belum tersosialisasi. Dikiranya kalau COVID itu terus kemudian buruk, padahal itu sangat membantu dan sangat potensial, karena itu satu-satunya pengobatan yang organik, darah dengan darah, bukan dengan injeksi kimia, tapi darah dengan transfusi, itu sangat organik. Jadi sangat aman sebetulnya, begitu. Baik, Bapak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa alat untuk pengambilan plasma konvalesen ini baru ada satu. Artinya di DIY ini baru satu-satunya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di PMI Kota ini. Nah, tentunya ini cara pengambilannya juga beda dengan pengambilan donor darah. Nah, para pemirsa mungkin akan lebih lanjut mengetahui. Tadi juga disampaikan Bapak bahwa prosesnya juga ini lama dan seperti apa, biar ada gambaran kepada para pemirsa, karena ini memang masih langka. Nah, ini sebagai edukatif atau pendidikan kepada para pemirsa semua. Yang pertama, untuk alat satu-satunya PMI di wilayah DIY baru Kota Yogyakarta. Kalau yang lain yang punya adalah Rumah Sakit Sarjito. Ya, kalau yang PMI baru yang PMI baru Kota saja. Kalau rumah sakit ya baru Sarjito yang punya. Nah, kemudian bagaimana cara penyadapannya? Itu nanti bedanya adalah dari persyaratan. Persyaratannya adalah tentu ya dia sudah kena COVID, baik dia OTG maupun sakit. Yang kedua, dia dinyatakan sembuh, hasil PCR terakhirnya dibawa, atau PCR pertama dan terakhirnya dibawa. Yang ketiga, dia sebelum melakukan penyadapan darahnya atau di akta itu nanti dia akan dites. Ada tes antigen gratis. Jadi Anda dapat manfaatnya dengan antigen akan ketahuan potensi Anda COVID lagi, kena COVID atau enggak itu ketahuan. Untuk gratis itu ketika sudah sakit dulu, Pak ya? Oh iya. Jadi dia kesini kan kita otomatis rangkaian tesnya juga ikut di dalam di situ kan. Karena kan kita nggak bisa, Pak, menerima orang habis COVID tapi kok masih COVID gitu kan. Maka kita harus memastikan dia sudah nggak COVID dulu. Nah, kemudian dalam penyadapannya memang dibutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Berarti cukup lama ya, Pak ya? Ya, tapi tenang karena di situ tempatnya juga nyaman, AC, kemudian juga tiduran.
Ya sebetulnya sambil santai tidak ada masalah ya. Mungkin bawa headset, ada yang kemarin juga bawa headset dengerin apa. Dan kira-kira mungkin para calon pendonor ini juga bisa disampaikan, kira-kira aman nggak Pak? Oh sangat aman, insya Allah sangat aman. Karena kami yang menyadap beda, karena ada training khusus dari Jakarta, diawasi juga oleh untuk Dinkes kemarin juga ke sini untuk melihat alatnya, mengawasi semuanya, dan semua hasilnya juga terlaporkan, ya gitu kan. Dan alhamdulillah hasil dari plasma konvalen yang sudah dipakai oleh mereka-mereka yang terkena itu alhamdulillah informasi balik ke kami rata-rata baik, artinya sembuh. Itu artinya sembuh. Kalau yang ada yang meninggal memang ada Pak, tetapi jumlahnya 2, dan ini karena dia sudah pada level menggunakan ventilator. Jadi kalau parah Pak, ya istilahnya sudah agak akut gitu ya. Tapi kalau COVID tapi masih belum sampai kena ventilator, insya Allah tingkat kesembuhannya lebih bagus. Kalau pakai ventilator dia 50-50, tinggal imun bodinya kayak apa gitu. Itu seperti itu. Jadi insya Allah aman gitu. Baik, kembali ke stok donor darah untuk PMI Kota Yogyakarta di masa pandemi seperti ini, apakah tercukupi Pak? Ya, di pandemi ini kami yang tadinya sebelum pandemi per bulan 4.000 menjadi 2.500, itu tentu kami kemudian stoknya cepat menipis, tapi alhamdulillah ada terus, tapi cepat menipisnya. Dan kita hanya cover untuk wilayah kita prioritaskan untuk DIY. Permintaan kita keluar DIY ini beberapa kita hold dulu, karena kita khawatir kalau dari DIY nanti nggak bisa terpenuhi malahan. Karena kami juga menyupport dari UTD lain dari kabupaten juga. Nah, termasuk permintaan rumah sakit kita di DIY aja sudah sangat tinggi sekali. Kalau normal 4.000 kita sampai bisa suplai keluar Pak. Misalnya kita ke Jawa Timur, kita ke Jawa Tengah, bahkan kita juga suplai APRSS itu bisa juga sampai ke luar Jawa. Kayak transaksi pakai pesawat Pak, kita kirim darahnya sampai begitu. Karena permintaannya sangat tinggi sekali. Jadi alhamdulillah PMI Kota ini stok darahnya kalau di luar pandemi melimpah, sehingga kita tidak ingin sedekah jariah berupa darah dari jamaah ini sia-sia. Bagaimana? Karena ada expirednya itu darah itu. Berapa bulan? 3 bulan nggak salah ya. Jadi ada expirednya, dia harus segera ditasarufkan. Kalau tidak dia hancur nanti. Makanya kalau ada darah yang kira-kira jangan sampai menjelang expired belum habis. Makanya kita kemudian sering calling rumah sakit yang lain. Butuh nggak? Kita suplai ke sana. Akhirnya kita sampai keluar Jawa juga agar apa yang telah Bapak Ibu sedekahkan berupa donor darah ini itu insya Allah tetap bernilai pahala gitu. Baik, kembali ke kerjasama atau penandatangan MOU tadi yang sudah dilaksanakan. Apa Pak? Walaupun ya sebelumnya sudah sering ya PMI Kota Jogja dengan MTA itu kerjasama, tetapi untuk resminya baru kali ini ya. Apa tadi isinya itu? Jadi isinya sangat luar biasa. Saya juga terima kasih betul. Saya dari PMI Kota Yogyakarta merasa sangat senang, bahagia karena diajak kerjasama secara serius dan itu real dalam bentuk legal formal, ditandatangani bermaterai oleh kedua belah pihak untuk satu ada donor darah rutin. Dan ini susah instansi seperti ini. Biasanya mereka itu donor darahnya seringnya kalau insidental, ini rutin. Ini alhamdulillah pertama. Kedua, ada donor darah on call. Artinya ketika kami butuh yang kira-kira agak susah, on call, teman-teman MTA insya Allah siap menyediakan. Yang ketiga yang kami juga bahagia luar biasa adalah di situ termasuk klausul di MOU adalah kesediaan untuk menyediakan pendonor plasma convalescent. Jadi kalau teman-teman MTA ada yang positif dan sembuh, di situ ada klausul MOU-nya bisa kemudian juga datang ke PMI. Ini hal ini. Jadi Pak, tadi sekaligus juga selain MOU donor darah juga ada MOU-nya ini plasma donor plasma ya Pak, ya, atau donor konvalesen ya Pak? Ya betul, ada. Itu masuk di dalam MOU itu. Ya. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali teman-teman MTA yang luar biasa. Kita juga mendoakan bagi teman-teman yang berdonor ini tambah sehat lah, amin ya. Karena sedekah darah kan dikurangi darahnya, tapi Allah tambah keberkahan, kesehatan insya Allah. Gitu. Amin. Terakhir Pak, ya. Bisa disampaikan pada para pemirsa, biar para pemirsa ini tidak takut lagi untuk donor darah, ataupun yang sekarang baru booming adalah donor plasma. Bagaimana Pak trik-triknya biar senang untuk melakukan donor? Pertama adalah mencoba, karena sebelum mencoba Anda nggak ngerasa ya. Begitu mencoba nanti badannya rasanya beda.
Artinya kalau di dalam Islam kan jelas tadi hadis tentang sunnah untuk bekam ya. Sebenarnya bekam itu kan mengeluarkan darah. Nah, sebenarnya hampir 11-12 mirip kan. Makanya transfusi itu, kenapa orang-orang yang sudah donor itu cenderung kemudian badannya nggak enak kalau nggak donor lagi gitu kan. Karena ternyata memang mengurangi darah itu termasuk kayak cuci darah ya, kayak mensucikan darahnya kembali, kayak menormalkan darahnya kembali. Bahkan beberapa orang dengan terapi ini bisa turun tensinya, yang tadinya tensinya tinggi, bisa turun kadar kolesterolnya, turun kadar asam uratnya gitu kan. Makanya banyak orang yang kemudian nawaitunya itu untuk sehat. Jadi kadang-kadang begitu ada, Pak. Dan itu alhamdulillah mereka merasakan begitu habis donor enak badannya gitu kan. Ya, jadi luar biasa. Dan itulah maha besar Allah yang telah menciptakan dengan sempurna tubuh kita, di mana donor walaupun darah itu dikurangi sekian cc, Allah ganti lagi itu luar biasa. Jadi jangan pernah takut. Satu, alatnya insya Allah steril. Dua, dikerjakan oleh tenaga medis yang berkualitas. Semuanya sertifikasi D3 untuk teman-teman yang aktif. Dan yang pasti di standby-kan dokter. Ya, di PMI Kota kelebihannya, kami juga standby ambulan 24 jam untuk gawat darurat. Misalnya ada sesuatu hal, kami langsung prefer ke rumah sakit yang bekerja sama. Jadi intinya 24 jam kami siap menerima jamaah MTA semua untuk bisa berdonor di PMI Kota di Jakarta. Baik, terima kasih Ustadz Munis Tauhid, Sarjana Psikologi yang telah menyempatkan waktu bersama MTA TV. Semoga lancar semua. Amin, amin, amin. Demikian para pemirsa MTA TV, laporan langsung dari Gedung PMI Kota Yogyakarta. Dan tadi sudah disampaikan bahwa donor darah adalah menyehatkan, ya, bisa turun tensi, bisa kolesterol, juga kesehatan lambung dan jangan takut. Begitu rekan Tommy, kembali ke studio koresponden MTA TV Klimun melaporkan langsung dari Yogyakarta. Baik, terima kasih rekan Klimun dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi pemirsa dari penandatanganan MOU antara MTA perwakilan DIY dengan PMI Kota Yogyakarta di markas PMI Kota Yogyakarta. Dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Selamat mengikuti acara kami berikutnya. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.